Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, kami dari Ormas Peduli Oku. Ini Edi Kusuma Wijaya, Irjen Pol Purnawirawan Edi Kusuma Wijaya. Di sini saya selaku Ketua Ormas Peduli Oku. Di samping kiri saya ini ada Insinyur Haji Marjito Bahri. Beliau ini adalah Ketua DPRD Kabupaten Oku. Beliau ini aslinya dari Desa Lontar, Pengandonan. Beliau ini ahlinya, banyak sekali sebetulnya beliau ini ahlinya. Perjalanannya sudah panjang, yaitu dari wira swasta. Kemudian beliau ini adalah ahli teknik fondasi. Waktu sekolahnya tamatan Akademi PU dan Universitas Dwi Payana. Makanya beliau bergelar insinyur. Kemudian di ujung sana itu adalah Insinyur Fauzi Guldan. Ini juga dari anggota Ormas Peduli Oku. Aslinya Fauzi Guldan ini adalah dari dusun Muarasai sekarang ya. Dusunnya juga masih dusun terpencil ini, dusun terisolir ya. Di seberang sana aku juga belum pernah nih main ke kampungnya Pak Fauzi. Tapi duriannya bagus-bagus. Kemudian di sebelah kanan saya ini adalah Haji Suharman, maaf. Ini Haji Suharman, Eskom MM. Beliau ini tadinya dari pegawai negeri sipil di Perbendaharaan Negara. Beliau adalah ahli keuangan, ahli sistem penerimaan negara. Kemudian ahli dalam penganggaran, dalam menyusun anggaran. Nah, hari ini kami ingin mendiskusikan, berdiskusi sedikit lah, bagaimana membangun Kabupaten Oku ke depan, sehingga Kabupaten Oku ini tidak tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain atau perkembangan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Ini yang sedikit mengkhawatirkan, ya. Ini nanti mau kita tanyakan kepada Pak Jito ini, karena beliau adalah ketua DPR, yaitu dengan tembusnya jalan tol di Sumatera, tapi tidak melewati Kabupaten Oku. Nah, kita mau lihat antisipasinya nanti oleh pemerintah Kabupaten Oku, bagaimana mengantisipasi dengan perkembangan di daerah Sumatera Selatan, tapi Kabupaten Oku tidak dilewati oleh jalan tol. Nah, ini untuk yang pertama kami minta pendapatnya Pak Insinyur Haji Marjito Bahri ini selaku Ketua DPRD tentang apa-apa kira-kira yang bisa mengangkat harkat martabatnya Kabupaten Oku, sehingga Kabupaten Oku itu tidak tertinggal dari daerah-daerah lain atau kabupaten-kabupaten lain. Syukur-syukur dia tidak tertinggal dari kabupaten-kabupaten yang sudah berkembang di Jawa. Nah, silakan Pak Jito. Baik, terima kasih Pak Irjen Purnawirawan Polisi Pak Edi Kusuma. Sebetulnya beliau ini selama beliau menjadi petugas aparat kepolisian, masyarakat Ogan Komering Ulu pun sebetulnya sudah mengenal dekat dengan nama beliau ini. Dan hari ini pun beliau berkesempatan mengajak saya untuk mampir, artinya mendiskusikan persoalan Oku ke depan. Dan saya lihat beberapa hari ini beliau juga sempat artinya banyak mengkritisi suatu kritis yang konstruktif ya untuk Ogan Komering Ulu ya.
Namun tiba giliran pada hari ini beliau mengajak saya untuk berdiskusi bagaimana artinya mengembangkan atau membangun OKU ke depan. Dan juga di samping kiri saya ada Pak Ozi Buldan. Sebetulnya saya sudah mengenal beliau dari dulu-dulu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya Pak Ozi, karena beliau ini juga memang menekuni di bidang jasa konstruksi. Jadi saya sempat artinya sedikit berguru kepada beliau ini kan, karena saya anggap ini senior saya, ini Pak Edi. Dan Pak Soeharman ini ketepatan beliau ini saya jejak rekamnya sempat juga menjadi kepala KPPN perpajakan di Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berbendara. Jadi saya pikir beliau juga pas lah artinya berdiskusi pada hari ini akan bisa mengerucut artinya untuk kebaikan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Edi Kusuma, apa yang harus dilakukan yang diantisipasi oleh pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan dibangunnya tol yang dari Lampung ini langsung ke Palembang, yang ke Bengkulu, yang titiknya exit tolnya yang tidak ada kebagian di pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tentunya begitu Pak Edi ya. Tapi kita kembali artinya apa yang dirumuskan, apa yang dipikirkan oleh pemerintahan pusat oleh Bapak Presiden Jokowi, artinya fungsi dari tol itu sendiri kan untuk mempercepat atau mempersingkat jarak tempuh, baik jarak tempuh maupun waktu yang ditempuh. Sehingga kalau dilihat dari petanya, makanya posisi Batu Raja itu ada di bawah, artinya memang kalau dikembalikan ke arah Batu Raja artinya bukan mempercepat, artinya tetap mengikuti jalan yang lama. Nah kalau melihat perkembangan yang ada, itu exit tol itu sepertinya ada di perbatasan Batu Raja dan Prabu Mule. Mungkin itu nanti yang menjadi yang terdekat bagi pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nah, kalau berbicara nanti ke depannya, tentunya saya mengajak semua komponen yang ada di masyarakat Ogan Komering Ulu, dan saya berterima kasih sekali adanya forum ini karena care-nya, perhatiannya ke pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat besar ya. Jadi kalau menurut saya kita tidak perlu terlalu khawatir, artinya exit tol tidak mengarah ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang lebih fokus bagi saya bagaimana kita meningkatkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pak Edi. Ya. Nah, artinya kalau ini kita tingkatkan dari segala sisi, ini yang akan membuat kita artinya survive dengan Kabupaten Ogan Komering dengan kabupaten kota yang lain. Karena kabupaten begini Pak Jito ya, kita sekarang sudah tidak dilewati oleh infrastruktur untuk melancarkan transportasi itu yang kita sebut jalan tol. Yeah. Kemudian Kabupaten Upu itu dilewati oleh jalan sum. Yeah. Jalan negara yang paling tua di Sumatera itu. Yeah. Jalannya kecil, ya kan? Rusak, banyak rusak, gitu kan? Nah, apakah tidak akan mengecilkan arti Kabupaten Batu Raja ini nanti, ya, dengan tertinggalnya itu. Kemudian jalan itu sepertinya tidak dibetuli setahun baik, tahun depan sudah rusak lagi. Apakah tidak akan mengecilkan atau membuat Batu Raja menjadi daerah terpencil atau tertinggal ya? Akhirnya? Baik. Orang segan di sana. Baik, terima kasih Pak Edi. Kalau saya melihat yang ada, memang kalau kita dari Lampung mau menuju ke Jambi ke Medan, kenapa bagian yang di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu tambal sulamnya tidak selesai-selesai? Ini tentu menjadi kritikan kita semuanya, pemikiran kita semuanya, apalagi ya saya berharap sekali di pemerintahan pusat ini kan ada senior-senior kita kan, termasuk Pak Edi sendiri adalah mantan DPRI dan banyak tokoh-tokoh yang lain yang kalau boleh saya sebutkan, ada ketua MA, ada ketua KPK, ya kan, ada menteri dalam negeri dan termasuk menteri perhubungan ya, yang ada dari Sumatera Selatan. Jadi kalau saya amati, ketika kita masuk dari perbatasan Lampung mau menuju ke, jangankan ke ini, ke Muara Enim ke arah Lahat itu jalan trans negara itu lumayan bagus Pak Edi. Nah jadi mungkin yang perlu kita cermati bagaimana OPTD dari jalan negara ini, khususnya yang menguasai wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu, agar memperhatikan perbaikan jalan ini menjadi yang permanen.
Dan ini menjadi ini karena Jalan Sum itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ya. Bagaimana nanti kerjanya pemerintah Kabupaten Oku dengan pemerintah pusat untuk memelihara jalan atau membesarkan atau membangun jalan Trans Sumatera? Baik. Jadi untuk jalan negara itu di setiap daerah satu kabupaten kota itu ada OPTD-nya. Yang OPTD itu apa? OPTD artinya perwakilan dari pemerintah pusat maupun dari provinsi, artinya yang mengelola sepanjang jalan itu. Ya. Kita harapkan ya OPTD ini bekerja dengan optimal ya kan. Ya. Tapi mohon maaf Pak Jito ya, itu jalan yang ke dusun saya itu boleh dibilang sebentar bagus, sebentar rusak lubang-lubang lagi. Pak itu saya balik ke dusun itu jebol itu stabilizer mobil karena kena lubang. Sebetulnya ini Pak Edi sudah dikritisi oleh, boleh dikatakan oleh pengamat-pengamat transportasi ya. Kenapa? Artinya perbaikan jalan ini sepertinya setiap mau lebaran ini diperbaiki ya. Seperti sudah apa ini super apa? Bukan program, seperti model gitu ya kan. Nah, kalau saya amati, saya ini sangat mengamati kalau jalan dari Batu Raji ke Palembang, artinya bekas yang ditambal sulam itu yang sering sekali artinya diperbaiki ulang. Artinya tinggal pengawasannya seperti apa Pak Fauzi. Ya kalau ya, artinya kalau yang lubang itu diperbaiki, tahun depan diperbaiki lagi, artinya secara kualitas ya. Seperti ya hubungan Kabupaten Oku ya. Kabupaten Oku ke Palembang itu jalan beringin ya. Beringin ya. Jalannya kecil itu yang banyak lubang-lubang. Kiri kanannya itu kadang-kadang banyak semak-semak yang sudah masuk ke jalan gitu ya. Kemudian dari Batu Raja ke arah Tanjung Enim atau ke Muara Enim juga demikian, jalannya sempit, lubang-lubang, sehingga kalau terang itu nggak bisa lewat, kadang-kadang itu harus berhenti dulu. Apalagi pas kalangan ya. Bagaimana ini kalau kita melihat yang demikian? Saya pikir ini mungkin jadi persoalan nasional ya Pak Fauzi ya. Karena apa? Karena jalan jadi ini kan. Kalau ini persoalan nasional, berarti harus untuk membangun itu, memperbaiki itu harus ada kerjasama antara kabupaten setempat dengan pemerintah pusat kali ya. Betul. Artinya sejauh mana perhatian dari pemerintahan pusat agar untuk merawat jalan ini ya. Saya pikir pemerintahan harus tegas lah, artinya jalan tol bisa dibangun, bagaimana dengan jalan yang untuk masyarakat yang selama ini yang kita lewati ya. Jadi harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya. Silakan Pak Fauzi. Baik, terima kasih Pak Edi Kusuma dan Pak Marjito. Saya to the point saja bicaranya karena kebetulan beliau ini adalah ketua DPR ya. Baik. Jadi saya kebetulan mewakili katakanlah saya dari Pormas Oku. Saya cuma ada yang saya harus kita diskusikan sedikit. Ada satu hal yang sangat menarik ya. Masalah teknologi, Pak. Teknologi dan industri itu tidak bisa direm. Itu kita menjadi harus catatan kita bersama. Tapi persoalan pangan, pendidikan dan kesehatan itu sesuatu yang tidak bisa juga kita katakan ini kebutuhan pokok. Artinya pangan, pendidikan dan kesehatan itu pokok. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak Fauzi ya, kalau kita bicara masalah ini, apa tadi sandang pangan ya? Pangan, ya. Pangan itu berkaitan dengan pertanian kan? Iya. Kalau saya lihat pertanian di daerah kita itu ya, masih tradisional. Sangat masih tradisional, baik itu pengairan, baik itu pengolahan kebun kopi, karet, dan lain itu ya. Kemudian buah, durian, itu semua selalu dikelola, hanya dikelola dengan tradisional. Ya. Mungkin ini saya tambahkan, bagaimana pandangannya Pak? Artinya begini Pak, saya masalah mengkritisi masalah pangan ya, masalah persawahan katakanlah kita di Ogan Ulu ya, kita beda dengan di Blitar itu sudah persawahan tenis. Kita belum ada persawahan tenis. Jadi nah itu yang saya maksud Pak. Mungkin Pak Marjito bisa memberikan penjelasan sedikit tentang ada rencana pembangunan bendung di Sungai Laham dan Sungai Ogan itu yang waktu peresmian jembatan di Tangsi Lontar itu disampaikan oleh Menteri PUPR waktu itu Pak. Waktu itu ada Ketua KPK Pak Perli dan juga ada Gubernur Sumatera Selatan. Itu bagaimana itu? Karena fungsi bendung itu kan meninggikan muka air. Ya silakan. Baik, terima kasih.
Itu memang artinya kami dari pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat fokus artinya mensupport, bahkan itu salah satu menjadi agenda dan usulan kami. Sebab apa, kalau bendungan Laham itu bisa direalisasikan, itu akan bisa mengairi sawah bukan hanya sebatas 7 desa di Muara Jaya, bahkan Muara Jaya Pengandonan sampai ke Semidang Aji itu bisa kita airi. Bahkan kita bisa menciptakan mencetak lahan sawah yang baru. Kalau ini Itu kalau terwujud. kalau ini ya bendungan Sungai Laham itu Iya, bisa terwujud. jadi saya berbicara dengan kawan-kawan yang memang expertnya, ahlinya di bidang ini, ya kalau itu terrealisasi, tidak mustahil kita apa yang dilakukan oleh pemerintahan dahulu pemerintah Orde Baru seperti membangun Blitar, maka Muara Jaya, Pengandonan, dan Semidang Aji itu akan sejahtera. Bisa terairi ya. Makanya ketika itu kita diskusi, ada menteri yang hadir. Mungkin kalau bendungan itu sudah jadi, bisa apa, pertanian persawahan kita tuh mungkin bisa setahun 2 kali atau 3 kali ya. Bisa 3 kali. Ya. Bahkan ya kenapa saya sampaikan ini sangat menunjang untuk mensejahterakan hidup, terutama di sisi Ogan Komering Ulu yang di hulunya ya. Ya. Kenapa? Kalau bendungan itu terrealisasi, tidak hanya petani sejahtera, tapi peternakan, pariwisata pun bisa kita kembangkan. Perikanan ya, perikanan, peternakan itu bisa kita kembangkan. Ya. Makanya saya sangat senang ya dengan senior-senior, dengan seperti Pak Edi, Pak Buldan, ada Pak Ketua MA yang semuanya sangat memperhatikan perkembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu ya. Kalau ini disupport, didukung, artinya berdiri itu bendungan bisa membendung Sungai Laham itu, ini akan berdampak sangat luas. Iya. Karena apa? Jadi yang menjadi tulang punggung. Harapan kami atau yang mewakili masyarakat dusun-dusun lah ini ya dari Ogan Ulu ini, yaitu terwujudnya segera ini bendungan Sungai Laham ini kan. Mudah-mudahan dari rencana apa yang diutarakan oleh Menteri PUPR ini sudah teragendakan di 2022 ini ataupun 2020. Jangan sampai nanti Pak Jokowi turun itu belum jadi lagi. Ya itu harapan dan doa. Nah ini mungkin ini kita minta pendapat nih, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh Pak Soeharman kepada Pak Jito selaku Ketua DPR. Silakan. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Marjito, Pak Buldan. Saya mungkin sedikit menambahkan tadi yang pertama. Ya, sedikit saja. Yang utamanya adalah target memperhatikan sumber daya alam dan perkebunan masyarakat di Ogan Ulu, khususnya terkait dengan perkelapa sawitan, Mbak. Sebagaimana kita ketahui bahwa devisa negara terbesar di bidang ekspor itu adalah kelapa sawit, Pak. CPO, ekspor CPO. Sementara di kita di Ogan Ulu, di Semidang Aji khususnya, itu ada kebun masyarakat yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang saat ini belum tertangani, bermasalah sudah 12 tahun. Mohon barangkali penjelasan, Pak. Terima kasih, Pak. Sebetulnya ini sudah menjadi agenda nasional ya. Kalau menurut pengamatan saya, persoalan-persoalan di Kabupaten Ogan Komering Ulu itu menjadi persoalan yang menjadi atensi daripada pemerintahan pusat. Yang tempo hari Pak Presiden menekankan kepada Kapolri, kepada Jaksa Agung, sehingga itu pun artinya yang kita harapkan aparat yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten segera artinya menertibkan hak kepemilikan tanah. Yang menjadi persoalan kita saat ini kan persoalan tanah. Iya, maaf. Jadi perkebunan itu. Iya. Kita juga sambut ya program Pak Jokowi ya, masalah PTSL dan segala itu ya, yang itu sangat meringankan masyarakat ya. Jadi masyarakat daerah kita ini harus mau mengurus lahan-lahannya masing-masing sampai ke sertifikat. Nah, Pak Jito, ini mungkin ada yang perlu disampaikan atau di pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Ogan Ulu, Oku. Silakan kalau ada yang. Tentunya saya berharap masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu tentunya partisipasi yang konstruktif lah, artinya membangun. Saya melihat perkembangan semua yang ada di Oku semuanya sangat kondusif,
baik artinya hubungan antar masyarakat, tinggal bagaimana artinya kita menciptakan iklim dengan kepemimpinan yang segera dapat mewujudkan Oku Bangkit. Ya. Dengan Oku Bangkit, Kita juga bisa sejahtera ya, semua ya. artinya semuanya baik kakak-kakak yang Iya. ada di perantauan, yang semuanya monitor artinya perkembangan Oku yang selalu memberikan saran-saran yang konstruktif ini Iya. membuat kita semuanya jadi bahagia. Ya. Nah itu tadi apa-apa ya yang disampaikan oleh Pak Jito. Ini kita di Formas Peduli Oku banyak mengajukan pertanyaan mengenai pembangunan di daerah Oku. Tapi jawaban Pak Jito tadi ini sangat bagus ya. Kemudian saya sedikit menggarisbawahi untuk majunya suatu daerah itu harus ada kerjasama ya antara kepala daerah dengan anggota DPRD-nya nih. Iya. Harus kompak lah istilah kita nih. Rakyat mendukung, rakyat harus mendukung ini. Iya. Mungkin itu sedikit kami berbincang-bincang tentang membangkitkan pembangunan di Kabupaten Oku. Mudah-mudahan di lain waktu kami bisa berbicara-bicara lagi atau nanti melalui WA ada pesan dari masyarakat dusun. Ini apa-apa yang ingin disampaikan kepada Pak Jito, mungkin segan sama Pak Jito di dusun ya. Ini kita dari Formas Peduli Oku bisa menampung dan bisa menyampaikan kepada Pak Jito. Nah, mungkin itu, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.